Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, izinkan khatib pada siang hari ini untuk berbicara tentang bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk memilih calon pemimpin dalam konteks apapun, atau dengan kata lain apa kriteria yang digariskan oleh agama kita untuk memilih di antara kita sebagai calon pemimpin. Ayat yang khatib bacakan di awal yaitu surah Al-Baqarah ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Ayat ini khusus di kalimat bahwa Allah inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berkata, Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, aku jadikan kamu seorang imam. Inni ja'iluka lin-nasi imama. Imam, meskipun di dalam tafsir semuanya menyebutkan konteks dalam ayat itu adalah Nabi dan Rasul yang menjadi pemimpin bagi umat, tetapi ada banyak menafsirkan kata imam juga adalah pemimpin, karena dalam prakteknya imam adalah man ya ummu annas, adalah orang yang memimpin manusia. Ya ummu memimpin, umumnya memimpin sholat, maka ada istilah imam sholat. Tetapi kata imam di dalam sejarah Islam juga digunakan untuk pemimpin sebuah komunitas, untuk pemimpin sebuah bangsa. Maka ada istilah imamah, kepemimpinan. Dasarnya atau kata dasarnya adalah imam. Karena itu imam bisa kita maknai sebagai pemimpin dalam beragam konteksnya. Komunitas yang kecil, organisasi, komunitas yang lebih besar, bahkan sampai negara. Maka al-imam adalah ar-rais. Nah, yang menarik adalah ketika Ibrahim oleh Allah dikatakan akan aku jadikan engkau seorang imam. Lalu apa yang dijawab oleh Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati, kata Ibrahim. Ibrahim berkata, ya Allah, jadikan juga di antara anak keturunan kami seorang imam. Artinya ketika Allah berjanji kepada Ibrahim, "Hai Ibrahim, aku jadikan engkau seorang pemimpin." Ibrahim sebagai seorang ayah merasa bahwa sebaiknya keturunannya juga, di antara keturunan juga menjadi pemimpin. Artinya mewarisi kepemimpinannya. Nah, yang menarik adalah di sini ada kata min dzurriyyati, di antara keturunan. Tidak langsung dzurriyyati, keturunanku. Ini artinya bahwa Ibrahim menyadari tidak semua keturunan dirinya mempunyai karakteristik kepemimpinan seperti dirinya. Karena ada keturunan Nabi Ibrahim juga yang ternyata tidak sesuai dengan karakteristik keislaman. Maka Ibrahim mengatakan, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, di antara keturunanku juga jadikanlah pemimpin, mewarisi kepemimpinan. Jadi seolah-olah Ibrahim mengatakan nanti yang akan mewarisi kepemimpinan saya juga anak saya, keturunan saya. Ya. Kalau saya seorang menteri, seorang presiden, maka nanti yang melanjutkan anak saya. Kira-kira seperti itu. Tetapi yang menarik apa jawaban Allah? Qala la yanalu ahdi az-zalimin. Qala la yanalu ahdi az-zalimin. Kata Allah, janjiku ini tidak mengenai atau tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Ini ayat terakhir dari Al-Baqarah 124 ini menarik. Qala la yanalu ahdi zalimin, kata Allah, janjiku ini, artinya Ibrahim jadi pemimpin, lalu Ibrahim mengatakan anak keturunannya mewarisi kepemimpinan, kata Allah, tidak.
janjiku ini tidak mewarisi atau tidak berkenaan dengan orang-orang yang zalim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, artinya apa? Artinya di sini adalah karakteristik seorang pemimpin. Seorang yang bisa mewarisi pemimpin adalah bukan orang yang zalim. Bukan orang yang zalim. Bukan masalah dia anak keturunannya, keluarganya, teman-temannya. Bukan itu poinnya. Kata Allah, yang lebih dilihat apakah anak ini, apakah orang ini zalim atau tidak. La yanalu ahdi az-zalimin, janjiku ini tidak berlaku bagi orang yang zalim. Nah, kata zalim maknanya sangat luas. Ada banyak sekali makna zalim. Ya, zalim biasanya diartikan yang secara umum adalah berlaku aniaya, berlaku sewenang-wenang, diktatorship, berlaku hal-hal yang tidak terpuji, itu zalim. Maka kebalikan dari zalim, karena di situ la yanu adzalimin, artinya kebalikan dari orang zalim adalah orang-orang yang berlaku tidak aniaya. Dalam bahasa kepemimpinan adalah orang yang punya integritas, orang yang punya kepribadian, yang memiliki kejujuran dan beragam sifat-sifat yang lainnya, termasuk sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi, Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatonah. Itu sesungguhnya adalah sifat-sifat yang melawan atau yang kontradiksi terhadap zalim. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya karakteristik seorang yang bisa mewarisi kepemimpinan adalah orang yang punya integritas, kejujuran, kepribadian yang kuat, dan seterusnya dan seterusnya. Maka itulah sebenarnya yang harus kita lihat manakala kita akan memilih seorang calon pemimpin, apapun konteksnya. Baik kepemimpinan dalam konteks sosial, organisasi, maupun kepemimpinan dalam konteks politik, di pilkada, pemilu. Maka seharusnya rakyat, ro'iyah, kita sebagai orang-orang yang ada di pemilih melihat karakteristik utama adalah tidak zalim. Artinya dia punya integritas. Dari mana kita tahu bahwa seorang calon punya integritas? Maka itulah tugas kita untuk mencari tahu, melihat rekam jejaknya. Kalau dia pernah memimpin komunitas apa misalnya, apalagi kalau dia pernah memimpin sebuah daerah, kita bisa melihat rekam jejaknya seperti apa, prestasinya seperti apa, kemampuannya seperti apa. Maka memang seharusnya kita yang memilih adalah orang-orang yang bukan hanya sekedar milih, tapi kita tahu siapa yang akan kita pilih. Itulah pemilih cerdas. Ya, maka jangan sungkan untuk mencari tahu siapa ya orang-orang yang akan kita pilih dari berbagai sumber. Ya, tentu bukan hanya satu sumber, tetapi dari beragam sumber. Itulah pentingnya kita sebagai rakyat tahu betul siapa orang-orang yang akan kita pilih. Karena ini jelas, ya, jelas. Nabi saja, ya, Ibrahim saja, kata Allah ketika menawarkan anak keturunannya mewarisi kepemimpinan, Allah mengatakan tidak mengiyakan, tapi Allah mengatakan tidak berlaku bagi orang yang zalim. Artinya punya karakteristik kejujuran dulu, punya integritas yang baik dulu, baru dia bisa mewarisi. Maka karakteristik yang paling utama dari hal apapun adalah integritas. Di dalam konteks politik, komunikasi misalnya, seorang tokoh ya, akan dilihat pertama-tama dari integritasnya. Itu yang pertama. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kemudian makna lain atau tafsiran lain dari az-zalim, bukan orang yang zalim itu, selain masalah tidak aniaya atau beraniaya, artinya dia punya integritas. Tafsiran yang kedua, zalim itu kan lawan daripada adil, yang kita artikan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Karena itu, karena di ayatnya tidak zalim, artinya kita dituntut untuk melihat karakteristik seorang pemimpin ketika kita memilih adalah
apakah orang itu tepat berada di posisinya. Ya. Ini berlaku dalam konteks apapun ya. Dalam istilah organisasi atau dalam istilah manajemen modern ada istilah meritokrasi, ya, menempatkan seseorang pada tempatnya berdasarkan keahliannya, berdasarkan kepada kemampuannya. Maka ketika kita melihat yang pertama punya integritas, punya kepribadian yang baik, selanjutnya adalah kita melihat apakah dia tepat, apakah dia the right man on the right place, orang yang tepat di tempat yang tepat. Apakah punya kemampuan yang tepat untuk mengemban amanah itu. Ya. Jadi kalau kita urut, kalau kita melihat dasar dari apa yang ditegaskan oleh Al-Quran, bukan kemampuan pertama yang dilihat, tapi integritas. Tapi tentu tidak berhenti di integritas. Yang kedua kemampuan. Maka dua hal ini itu ideal bagi seorang pemimpin. Dia punya integritas yang baik, kejujuran, segala macam sifat yang baik, didukung oleh kemampuannya, didukung oleh kapabilitas dia sebagai seorang calon. Maka itu sangat ideal. Itulah kenapa Allah mengatakan kepada Ibrahim, la yanalu ahdi adz-dzalimin. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, saya kira itulah yang bisa khotib sampaikan pada siang hari ini, bahwa sekali lagi dalam memimpin, dalam memilih seorang calon pemimpin dalam konteks atau ruang lingkup apapun, dari yang kecil sampai yang lingkup yang lebih besar, bahkan pada sampai level negara, pemerintah dan negara, kita utamakan pertama melihat integritas, baru kemudian yang kedua melihat kemampuan, kapabilitas. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan, jangan hanya kata orang ini bagus lalu kita asal milih, tidak. Tapi kita lihat sendiri, kita pelajari sendiri.